kelebihan dan kekurangan Yusuf itu. Ditulis di sini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Karena manis sikapnya, good attitude, sama handsome, tampangnya ganteng seperti gitu. Dan itu membuat kesulitan tersendiri. Nggak semuanya itu favorable. Ternyata justru di sini kita bisa melihat bahwa dia mengalami difficulties justru karena dia punya good attitude dan elok parasnya. Nah, selang berapa waktu istri Tuhan itu memandang Yusuf. Jadi istri Potifar, sebut saja tante Potifar gitu ya. Memandang Yusuf dengan nafsu, dengan berahi dan mengatakan, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak. Berkatalah kepada istri tuannya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karakter Yusuf, integritas Yusuf mulai terbentuk di sini. Dengan bantuan tuanku, aku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Dia mengatakan, aku nggak bisa melakukan ini. Kalian ini udah terlalu baik, masakan aku seperti kayak gini. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dalam kondisi dia sebagai budak, nggak ada orang yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, semua ini udah diserahkan padaku kecuali kamu. Kayak iyalah kamu istrinya gitu ya dia ngomong. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Di sini konsistensi dalam karakter dari Yusuf ini diuji. Dan kita bisa melihat again and again, nggak cuma sekali. Kita bicara mengenai temptation, setiap orang bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami yang namanya pencobaan. Tapi bedanya Tuhan Yesus tidak dapat dicobai. Tapi kita bisa melihat Yusuf berkali-kali. Yesus dia bukan tidak bisa dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan kita bisa melihat Yusuf secara tidak langsung, dia mempertahankan karakternya ini. Kita bisa melihat bahwa dia ingin mempertahankan bahkan ujian yang berkali-kali, ayat 12 diulang kembali, perempuan itu memegang baju Yusuf, dia nggak cuma ngajak sekarang bajunya dipegang, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, dan dia lari keluar. Dan ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya, dan telah lari keluar, maka disinilah dia difitnah. Nah, sebelum kita bicara mengenai fitnah dari Tante Potifar ini, di sini kita bisa melihat clue bahwa kita bisa melihat bahwa setiap pencobaan, ketika kita dicobai, kita belum jatuh dalam dosa. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa Yusuf dari awal dia tidak give in temptation itu. Dia tidak kasih kesempatan. Ayat 8 dia mengatakan Yusuf menolak. Dia menolak secara halus. Dan ternyata pencobaan itu nggak berhenti di situ. Kemudian dia harus menjelaskan why dia mau mempertahankan kesucian hidupnya. Kemudian langkah berikutnya pencobaannya lebih kencang. Dan dia mengatakan ketika ada dalam pencobaan, dia langsung meninggalkan. Berapa banyak kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita merasa kita di-trap. Kita masuk dalam situasi di mana kita tidak bisa berkata tidak. Oke, waktu engkau berkata tidak, kemudian engkau disuguhin lagi, engkau mungkin dijebak masuk di situ. Di sini ada clue, dia meninggalkan. Jadi meninggalkan, bahkan ayat selanjutnya mengatakan dia lari keluar, lari menjauh. Seringkali berapa banyak kita merasa aku dijebak, tapi dalam hati kita nggak pernah mau lari. Kita nggak pernah mau meninggalkan sehingga berulang-ulang jatuh dalam pencobaan yang sama. Justru karena ketekunannya dia, kegigihannya dia dalam karakter mempertahankan hati yang bersih. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, bagaimana seorang muda menjaga hatinya suci di hadapan Allah. Dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Namun ada kalanya ketika dia menjaga sesuai dengan firman Tuhan, dia bahkan mengalami konsekuensi yang buruk. Dan disinilah di ayat 17 dia difitnah. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu kepadaku untuk mempermainkan aku. Dia ngomong, istri Potifar ini, tante Potifar ini bicara kepada Potifar. Dia mengatakan dia memfitnah. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya, lalu dia lari keluar. Difitnah, diputarbalikkan faktanya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara.
tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dan kalau Anda lihat dari kitab Mazmur, ketika di penjara itu, dia dalam keadaan terbelenggu. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dan demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, saya ingin coba kasih ayat gitu ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dalam terjemahan New King James dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan ketika pencobaan, especially sexual immorality, percabulan, terutama kita, generasi muda, mungkin kita mengalami temptation ini, sama seperti Yusuf pada waktu itu kira-kira umurnya 17 tahun gitu ya. Dikatakan ketika sexual immorality itu flee. Nggak cuma didoain, dia katakan harus lari. Begitu banyak mungkin hal-hal yang kita bisa doakan. Mungkin waktu kita temptation, kita berdoa, godaan itu hilang. Tapi di sini katakan kenapa ya? Sexual immorality, dia harus flee. Nggak bisa cuma didoakan, nggak bisa cuma nyembah Tuhan. Tapi kalau ada dalam situasi tersebut, harus lari. Percabulan, pornografi, perselingkuhan, gitu ya, dosa-dosa seksual. Kenapa? Ternyata dijelaskan di sini. Every sin that a man does is outside the body. Artinya apa? Dosa-dosa yang lain itu terjadi di luar. Mungkin ketika kita bohong, kita menipu, itu terjadi di luar. Habis kita ngomong, mungkin ya kita bisa melupakannya itu. Tapi dikatakan, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Kenapa? Karena dosa immorality, dosa seksual itu merusak tubuh bagian dalam kita. Karena itu terjadi di dalam tubuh kita. Nggak hanya melibatkan organ tertentu, tapi kehidupan kita mulai dari pikiran. Dan ini ada unsur di mana kita akan dikejar terus oleh nafsu menjadi kecanduan. Makanya saya mengatakan, Paulus mengatakan, flee from sexual immorality. Khususnya dosa-dosa seksual ini. Harus lari. Nggak bisa cuma doa dilepaskan beres. Enggak. Setiap kali ada temptation, lari daripada itu. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Begitu banyak orang, terutama generasi-generasi ini, mereka nggak punya kekuatan, mereka nggak punya otoritas untuk melawan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa seksual ini. Karena apa? Mereka nggak mau tunduk kepada Allah. Mereka nggak percaya otoritas firman Tuhan. Nggak mau tunduk, nggak mau membaca firman Tuhan. Nggak mau percaya, selalu mempertanyakan buktinya apa, why begini, why begitu. Karena simply nggak mau tunduk pada otoritas Tuhan melalui firman-Nya. Makanya no wonder begitu banyak orang tidak punya kekuatan untuk melawan si iblis. Padahal ketika kita tunduk otoritas firman Tuhan, Yesus pun melawan setiap pencobaan di Matius pasal 4 dengan perkataan firman Tuhan. Why? Karena dia tunduk pada Allah. Tunduk, dia lebih takut pada Tuhan daripada kepada iblis. Sehingga dia gak give in sedikit pun ruang untuk dia jatuh dalam dosa. Terutama dalam pencobaan-pencobaan. Sehingga dia punya kekuatan. Makanya kita perlu melatih otot-otot spiritual muscle kita. Membaca firman Tuhan di tahun-tahun yang awal-awal ini. Yuk, kita punya kebiasaan yang baru. Kita baca, kita mulai renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini memiliki otoritas tertinggi di mana kita tunduk pada firman-Nya. Bahkan di ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Begitu banyak orang yang mendua hati, pasti akan jatuh. Karena hatinya dari awal itu sudah mendua. Kenapa orang jatuh dalam pencobaan? Yesus pun memperingatkan, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh itu penurut, tapi daging lemah. Begitu banyak orang bertanya, kenapa aku jatuh bangun terhadap dosa? Ya karena kamu nggak berjaga-jaga dan kamu nggak berdoa. Dan itu suatu tips yang sederhana yang saya mau bagikan berkenaan dengan bagaimana Yusuf bisa menang atas pencobaan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa eventnya adalah ketika dia di rumah Potifar. Kita bisa melihat God's favor. Dia disertai oleh Tuhan, dipercaya oleh Potifar. Rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan. Namun di tengah semuanya itu, dia mengalami difficulties. Bahkan ketika dia berbuat hal yang benar sekalipun, di situ kita bisa melihat dia dituduh berzina oleh istri Potifar. Akibatnya apa? Dia harus masuk proses kembali.
dia harus masuk penjara. Tapi kita bisa melihat di sini, waktu di penjara pun, Kejadian 39 ayat 21 sampai 22, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita akan lanjutkan pada proses yang berikutnya. Kita bisa melihat bahwa dia dipenjara karena dituduh zina, tapi penyertaan Tuhan membawanya dia untuk menjadi pengelola di penjara.